Uh, kalian dengarkan suaranya? Kami suka sekali. Menyenangkan sekali. Kami SUV yang paling menyenangkan buat kami sampai saat ini adalah masih Mazda CX-5. Sampai kami merasakan Subaru Forester yang varian ini. Ya, makanya kami segitu kecewanya ketika tahu Subaru Forester yang masuk ke Indonesia hanya varian 2000cc yang naturally aspirated. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza Rever. Selamat datang Subaru Indonesia. Akhirnya Subaru kembali ke Indonesia dan langsung membawa line up yang sepertinya dipikir oleh Subaru akan tepat sasaran pada masyarakat Indonesia. Yes, sebuah SUV, mid-size SUV yang praktikal, yang mengedepankan soal safety, yaitu Subaru Forester. Nah, tapi since kami kan bukan seperti media-media lain. Kalian sudah lihat kan di media-media lain dapat preview launch, kalau kami kan tidak. Jadi, kami akan membahas sebuah Subaru Forester yang tahun 2014 ini. Kenapa kami review varian 2014 ini? Karena menurut kami, varian yang diluncurkan oleh Subaru Indonesia, si Subaru Forester terbaru, ada satu kekecewaan yang sangat luar biasa besar bagi kami. Apa itu? So, tanpa berlama-lama langsung aja kami bahas. Ini dia CVT Choice Subaru Forester tahun 2014. Ya, kami langsung akan bahas aja apa biggest letdown dari Subaru Forester yang diluncurkan secara baru oleh Subaru Indonesia terbaru ini. Yaitu adalah yang ada di dalam kap mesinnya. Ya, yang sekarang diluncurkan meskipun memiliki fitur yang sangat baik yaitu EyeSight, yang mana ya dia memiliki fitur seperti ala-ala sensing brand lain ya. Dia fitur safety-nya lumayan lengkap. Tapi hanya diluncurkan dengan sebuah mesin yang menurut kami underpowered untuk sebuah Subaru Forester. Karena Subaru Forester yang terbaru itu sekarang secara dimensi membengkak lebih besar, tapi mesinnya hanya dengan mesin 2000cc NA. Dan itu hanya menghasilkan tenaga 156 PS, dan mana untuk sebesar itu dan rival-rivalnya yang sekarang sudah memiliki tenaga di atas 170-an ya. Kita bisa lihat aja X-Trail sudah di 170-an. Terus juga ada CR-V dan CX-5, satu turbo, satu NA. Satunya turbo 190, yang NA juga 190. Dan Forester di kelas yang sama memasukkan mobil yang malah memiliki tenaga paling underpowered. Meskipun despite dengan mesinnya itu dia berhasil memberikan harga yang cukup reasonable, masih di bawah CR-V ya. Tapi kan dia harganya di atas Mazda CX-5. Nah, jadi apa sih spesialnya sih varian Subaru yang kami bawa ini? Kita buka aja langsung. Ya, yang paling keren, dia sudah dilengkapi dengan hidrolik. Keren banget ya. Jadi dia terasa banget premiumnya, jadi nggak pakai tangkai-tangkai lagi. Brand-brand Jepang rata-rata masih pakai tangkai. Dulu, ketika sebelum ditinggal ATPM yang sebelumnya ya, Subaru Forester memiliki dua varian, yaitu ada 2500 NA dan juga yang 2000cc Turbo, Twin Scroll Turbo, yang berhasil menghasilkan tenaga hingga 253 PS dan torsinya di 350 Nm. Itu tenaga yang sangat luar biasa buas untuk sebuah mid-size SUV. Jadi itu sangat menarik sekali. Ditambah lagi mobil ini juga harganya sekarang untuk varian bekas ya, kami lihat di marketplace mobil bekas, harganya sudah sangat miring sekali. Bahkan setengah dari varian tertinggi Subaru Forester yang dijual secara baru. Jadi lebih menarik dan lebih powerful secara performa. Nanti kita akan bahas soal performa lainnya. Jadi memang itu adalah salah satu kekecewaan yang paling luar biasa dari Subaru Forester terbaru. Karena Subaru itu meant to be car enthusiast oriented banget gitu mobilnya. Mobil-mobilnya itu selalu mengedepankan fun to drive, performa yang bagus di atas rival-rivalnya. Jadi dengan pilihan mesin yang diberikan oleh Subaru Indonesia, kami rasa
mungkin kedepannya butuh improvement atau varian tertingginya dikasih lah. Varian 2500 cc yang biasa deh, nggak usah yang turbo gitu. Misalnya kalau memang yang turbo terlalu mahal jadi tidak terjangkau lagi, mungkin bisa mengconsider yang varian 2000 cc-nya. Oke, itu kenapa kami sangat menyarankan mobil ini, karena mobil ini dia memiliki tenaga yang sangat luar biasa. Sudah begitu dia sama-sama all-wheel drive juga ya, dan boxer juga, dan dengan twin scroll turbo, jadi luar biasa sekali. Memang, tapi harus kami akui secara design wise dia sudah mulai termakan oleh waktu. Kalian bisa lihat aja bagian depan, meskipun dia sudah memiliki LED DRL pada bagian lampunya, dan lampunya juga sudah LED walaupun bukan LED projector ya, entah kenapa hanya LED bolam saja, dan juga sudah LED DRL sampai bawah juga. Tapi di bagian sen, terus juga fog lamp-nya, dan secara desainnya memang sudah mulai kemakan oleh waktu. Tapi memang Subaru itu kalau untuk soal desain dia lebih arah evolusioner dibanding revolusioner. Jadi perubahannya memang tidak signifikan antara dari varian generasi keempatnya ini dengan yang generasi kelimanya yang sebelum facelift ya, yang tahun 2019 sampai 2021 gitu. Nggak signifikan jauh banget sampai yang ini jadi kelihatan kuno. Memang kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya terlihat lebih kuno, tapi kalau dibandingkan dengan yang Subaru terbaru, masih belum ketinggalan zaman banget. Jadi masih oke banget, kalian rasanya seperti membawa mobil yang masih baru lah, oke lah. Lanjut ke samping juga velgnya, bahkan velgnya ini sudah menjadi inspirasi sebuah low SUV yang mana menjadi MPV crossover itu ya. Kalau kalian perhatikan, mirip sekali bahasa desainnya, dia dual tone. Dia menggunakan konfigurasi bannya di 225 55 R18. Dia sudah 18 inci, bagus. Rival-rivalnya juga masih banyak yang menggunakan 18 inci. Di samping juga dia tuh terlihat seperti SUV yang jauh lebih besar ya, lebih proper SUV walaupun memang secara basis dia sudah monokok. Biasanya kan mobil-mobil SUV monokok zaman sekarang lebih ke arah condong ke crossover dibandingkan proper SUV kalau kalian perhatikan. Jadi ini dia lebih tinggi dengan roof rack yang cukup besar. Keyless entry sudah standar juga. Dia sudah ada stand di spion, jadi bagus. Auto folding juga. Di belakang juga cukup besar, secara dimensi dia juga cukup besar. Ground clearance-nya juga cukup tinggi, jadi memang dia masih sangat cocok sekali untuk dipakai di jalanan off-road. Jadi dari samping dan depan menurut kami belum terasa tua sekali kalau dibandingkan dengan Subaru terbaru, walaupun kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya, secara desain memang sudah mulai termakan umur. Nah, kalau bagian belakang sudah definitely menurut kami yang varian 2014 ini memang sudah termakan oleh waktu ya. Dia secara desain lampu saja masih didominasi dengan lampu-lampu bohlam. Tidak ada tarikan-tarikan garis yang cukup tajam di belakang sini seperti kayak mobil-mobil tahun 2022. Dan bahkan dibandingkan dengan Forester yang baru diluncurkan saja memang menurut kami memang sudah kemakan oleh waktu. Tapi memang ada satu hal yang kami sangat tertarik sekali dengan desain-desain Subaru terbaru dari dulu sampai sekarang ya. Subaru selalu konsisten, desainnya selalu USDM banget. Ini kalau kalian dari belakang ya, Amerika banget, American look banget, American SUV banget dari belakang sini. Karena memang di Amerika sana Subaru sangat terkenal ya, Subaru juga sangat terjual, sangat bagus juga di sana. Jadi makanya wajar R&D-nya lebih didominasi di sana dibandingkan dengan di pasar-pasar lainnya. Jadi ini bagus dia, tapi sayang sekali di belakang sini hanya disematkan kamera parkir untuk yang Subaru Forester 2014 ini dan tanpa sensor parkir. Dan sudah ada ini ya, emblem Subaru dan symmetrical all-wheel drive. Ini andalannya Subaru nih soal all-wheel drive-nya, symmetrical all-wheel drive. Itu kayak apa ya? Kayak Quattro-nya Audi. Tapi ciri khasnya Subaru adalah symmetrical all-wheel drive-nya itu. Di belakang dia juga sudah disematkan power tailgate. Nah, tapi power tailgate-nya unik. Memang kata pemiliknya dari awal dia agak suka loading kalau ketika pertama kita pencet. Jadi nggak usah pencet berkali-kali. Dan kapasitas bagasinya ya bukan yang terbesar di kelasnya, memang belum yang memiliki kepraktisan sebaik yang generasi terbarunya ini. Jadi selain desain dan juga kepraktisannya ini, dia masih kalah lah kalau dibandingkan dengan yang baru. Jadi kalau kalian mencari kepraktisan dan desain, kalian bisa cek yang baru aja. Cuma kalau kalian mau merasakan Subaru yang sebenarnya menurut kami masih adanya di varian ini. Despite bagasinya memang terbatas, tapi ruang di belakang sini bukan yang terbatas. Dia dibandingkan dengan Mazda CX-5 sekalipun, meskipun secara dimensi dia bukan yang besar banget juga, dia legroom masih bagus banget. Ini posisi mengemudi kami, tinggi kami 175 cm, kurang 2 cm ya dibanding Fitra. Ini legroom kami masih jauh sekali, masih lega sekali, dan dia masih enak ya, masih bisa recline. Nih, jadi kita tuh masih bisa mendapatkan tempat yang lega banget, dan dia memang lebih
nyandar gitu. Jadi kita nyaman di belakang sini. Kursinya juga tebal, sudah dibalut kulit juga di varian 2014 ini. Karena juga sudah ada armrest dengan 2 cup holder. Meski begitu untuk lampu-lampu karena dia 2014 ya masih bohlam, belum ada AC di belakang sini. 12 volt socket or USB socket pun belum ada di belakang sini. Tapi at least secara build quality, kulitnya tuh tebal, empuk, soft, nyaman. Di sini juga secara door trim dia sudah diberikan soft padding kulit di kena yang bagian kita kena tangan. Dan ya walaupun dia untuk power window-nya belum all auto, tapi dan secara dominasinya juga masih di door trim ini masih plastik keras. Oke, kita lihat bagian depannya. Nah, kalau di bagian depan, secara layout sebenarnya dia masih yang bukan sampai dia bikin ketinggalan zaman banget dengan Subaru Forester terbaru. Menurut kami secara layout masih ya walaupun udah mulai kelihatan tua, cuma maksudnya Subaru terbaru tuh desainnya bukan yang cutting edge juga, jadi membuat mobil ini nggak kelihatan tua-tua banget gitu. Masih oke, secara setir juga dia masih bagus ya, masih lengkap. Dia masih ada pedal shift di belakangnya, bagus. Volume, untuk entertainment semua di sini ada. Bluetooth teleponi semuanya ada di sini. Di kanan dia ada cruise control dan SI drive mode-nya. Jadi dia ada beberapa mode ya, ada 3 mode ya, bisa kita ganti-ganti sesuai keinginan kita. Bagus. Dan di bagian bawah ini, tempat yang biasanya mobil-mobil lain itu untuk Bluetooth teleponi, dia untuk mengatur MID-nya. Jadi MID-nya tuh bukan di tengah sini, bukan di speedometer. Dia seperti layaknya mobil-mobil Honda pada zaman dulu ya, yang multiplex layarnya. Jadi MID-nya terpisah dibandingkan dengan speedometer. MID ada di tengah sini, dia bisa kita ganti-ganti ya, mau melihat average fuel consumption, terus juga melihat range-nya, dia melihat jam, terus juga informasi seperti ya tekanan angin, akselerasi kaki kita nih, tuh segala macamnya, turbonya, tekanan turbonya bisa kelihatan dari sini ya. Jadi kita nggak usah pakai tambahan pengecek turbonya itu lagi, nggak usah, di sini sudah ada lengkap, suhu semuanya juga bisa kelihatan, dan symmetrical all-wheel drive-nya juga bisa dipantau dari sini. Di kirinya juga ada indikator untuk AC-nya, jadi walaupun AC-nya cuma bulat-bulat di sini, tapi ada indikatornya ada di bagian MID di sini tengah, jadi bagus. Entertainment-nya memang biasa aja, waktu itu juga memang secara datang ke Indonesia dengan ATPM sebelumnya memang sudah aftermarket, jadi bukan yang brilian-brilian banget. Cuma memang yang bagusnya mobil ini sudah dilengkapi dengan Harman Kardon. Jadi bagus, suara sound systemnya juga lumayan bagus, suaranya juga powerful. Jadi meningkatkan kesenangan rasa berkendara yang lebih baik lagi. Ya bagus, walaupun rem parkir ya dia masih ya wajar tahun 2014. Buah cup holder di sini, armrest yang bisa diatur, bagus. Dan yang paling menarik menurut kami, dia sudah punya sunroof, dan sunroofnya itu dia pengen panoramik tapi nggak mau ribetnya panoramik mungkin ya. Jadi diberikan sunroof yang super besar. Jadi ini tapi unik ya, dan untuk membuka hanya kaca saja kita harus pakai tangan manual. Dan ini besar banget loh, sampai belakang. Nih kita bisa lihat ya. Biasanya sunroof paling cuma sampai sini. Dia ini sampai belakang. Jadi rasanya itu seperti panoramic sunroof dan bisa fully kebuka. Mereka menyebutnya dengan moonroof. Jadi karena kalau sunroof itu yang kebuka ke atas, kalau moonroof kan yang masuknya ke dalam. Nah ini moonroof. Jadi masuknya ke dalam dari mobilnya, gitu. Tanpa harus mengorbankan headroom. Tadi kami udah cek di belakang kan, headroom kami bagus, aman. Nah, luar biasa banget sih ini. Jadi memberikan keterangan pada kabin juga, dan juga roominess-nya juga dapat gitu. Dan mungkin kalau panoramic sunroof akan mengorbankan rigidity dari sassisnya kan. Jadi sunroof aja lah, tapi sunroof yang gedein gitu. Mungkin itu ide dari Subarunya. Bagus. Dan ya lampu-lampu di sini dia semuanya masih bohlam ya. Sun visor-nya juga belum diberikan lampu, masih hanya kaca saja. Tapi dia kalau ini sudah sudah lengkap nih, straight pipe suka nih. Jadi ada tambahan extension untuk di sun visor-nya, jadi kalau kena matahari aman banget gitu. Pengaturan kursinya semuanya untuk kiri dan kanan semua dua-duanya sudah elektrik, bagus. Pengaturan setirnya dia sudah tilt dan juga teleskopik pastinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inti dari Subaru adalah merasakan rasa berkendaranya. Ya, mengendarai Subaru Forester tahun 2014 atau generasi keempatnya. Jujur, ini mobil menarik banget loh. Despite dari kami tadi bilang bahwa ya desainnya sudah mulai outdated, walaupun kalau dibandingkan dengan Subaru terbaru juga ya desainnya tidak yang cutting edge juga, belum yang dashboardnya yang seperti layaknya mobil-mobil modern, tergolong
ya cukup harus dirubah lah. Mungkin generasi terbarunya Subaru nanti punya desain dashboard yang lebih menarik untuk dilihat ya. Kalau dibandingkan yang ini sih, ya masih sama terlihat tuanya kok. Jadi masih oke banget mobil ini. Oke, impresi berkendara kami bersama mobil ini enak banget. Tenaganya luar biasa. Memang dia menggunakan twin scroll turbonya itu, jadi perpindahan dan turbo lag itu tidak terasa. Once kita kick down, dikit saja. Tenaganya langsung directly masuk dan langsung tidak ada namanya turbo lag, gejala turbo lag sama sekali tidak ada. Benar-benar ini mesin 2000 cc, variannya 2.0 XT, yang mana ini adalah mesin yang cukup powerful. Ada dua pilihan mesin dulu ada yang 2500 dan juga ada yang 2000 cc turbo ini. Justru yang 2500-nya itu malah hanya memiliki tenaga 172 horsepower, sedangkan yang varian 2000 cc-nya ini dengan turbo dia bisa menghasilkan tenaga yang lebih besar. Dan terbukti dengan tenaga lebih besar ini dia bisa menghasilkan keasikan berkendara yang jauh lebih menarik. Nah, bagaimana soal suspensinya, kenyamanannya? Kalau memang tenaganya sudah powerful, sudah sangat menyenangkan sekali. Nah, bagaimana dengan suspensinya? Jujur, mobil ini ya dia cukup nyaman sih menurut kami. Dia bukan bandingannya yang abruk-abruk ya ketika menghadapi speed bumps. Dia bukan yang kayak jedar. Dia masih bisa diredam dengan sangat baik. Bandingnya suspensinya juga cukup oke. Tapi memang bukan yang ternyaman di kelasnya. Pada waktu itu, tahun 2014, di tahun 2014 itu ada Honda CR-V yang jauh lebih nyaman. Honda CR-V-nya masih yang generasi seperti ini ya. Dia yang memang terkenal lebih nyaman di kelasnya. Walaupun dia kalau dibandingkan dengan Mazda CX-5, dia jauh lebih nyaman. Dia Mazda CX-5 ya even sampai sekarang menurut kami Mazda CX-5 masih terlalu mengedepankan soal sportiness. Jadi bukan soal kenyamanan. Nah, kalau mobil ini berada di tengah-tengah bandingan suspensinya. Tidak senyaman CR-V tapi lebih nyaman dibandingkan dengan Mazda CX-5. Jadi masih oke banget. Dan yang kami suka lagi dari mobil-mobil Subaru ya, turns out mereka tuh punya reliability yang cukup bagus. Mobil ini sudah berjalan sejauh 83.000 karena sejak tahun 2014 ya. Tapi kaki-kakinya ketika ngajar speed bump seperti ini ya, saya meredam dengan baik, tidak kalian pasti ngerasa di kamera juga bukan yang sampai menggoyang mobil sama sekali, tidak. Tapi juga dia kaki-kaki tidak menunjukkan ada geluduk-geluduk gitu ya. Dia misalnya kan mulai biasanya kalau pabrikan-pabrikan Jepang lain lah ya, yang tadi kami bilang lebih nyaman itu kan kalau udah umurnya sebegini berumur pasti sudah suspensinya sudah bunyi-bunyi, geluduk-geluduk. Ya sudah mau ada rasa-rasa yang kurang menyenangkan dari kaki-kakinya. Tapi Subaru Forester yang tahun 2014 ini, generasi keempatnya ini, meskipun sudah berumur hampir 10 tahun, dia tapi masih tetap menyenangkan, tarikannya juga halus, geleser gitu ya. Dia bukan kayak dibejek baru besok ada tenaga gitu. Ini geleser halus banget ya. Halus gitu tarikannya. Luar biasa banget. Jadi kami benar-benar suka banget sih, apalagi ketika menghadapi speed bump segini, meredam dengan sangat baik dan kaki-kakinya belum ada gejala memang problematik. Bagus juga, reliability-nya juga bagus. Memang Subaru ternyata bagus juga ya reliability-nya. Sayang memang dulu ATPM yang sebelumnya bermasalah. Mudah-mudahan ATPM barunya ini jauh lebih baik lagi. Dan dengan adanya ATPM baru ini, juga menurut kami kalau kalian mau ambil Subaru yang second hand seperti ini pun, menurut kami nggak ada masalah. Karena sekarang after sales-nya sudah pasti dijamin aman. Karena spare part semuanya dijamin. Bahkan pertama kali masuk ke Indonesia belum menjual mobil, Subaru Indonesia yang sekarang sudah diambil alih, ini sekarang sudah melayani pelayanan after sales 2S ya, service dan segala macamnya. Jadi bagus lah mobil ini. Jadi mobil-mobil dan para owner Subaru yang ditinggalkan ATPM sebelumnya sudah bisa lebih tenang menyimpan mobil Subaru. Karena Subaru ini sebenarnya fansnya cukup banyak di luar negeri sana. Memang Subaru karena terkenal dengan mobil yang ya sangat bagus namanya di rally, off-road, dan makanya sayang banget kalau di Indonesia nggak ada. Jadi begitu Subaru sudah kembali ke Indonesia, menurut kami ini saat yang pas kembali menggairahkan pasar-pasar mobil-mobil Subaru yang sudah ada sebelumnya, termasuk si Forester ini. Lagi varian Forester yang ini menarik banget untuk yang car enthusiast. Karena kalian misalnya pengen punya mobil yang lapang, sampai baris keduanya lapang, lega, tetap punya performa dan juga reliability yang bagus. Nah, ini luar biasa sih. Jujur ini adalah mobil yang paling powerful di kelasnya. Even sampai sekarang kayaknya.
Dan yang menariknya lagi, selain performanya juga bagus, ditunjang juga dengan handling mobil ini yang cukup enak loh. Nih, sharp sekali setirnya. Luar biasa, kita mau zigzag-zigzag seperti ini, menikung tajam seperti tadi, mobil itu ngikut. Memang ada sedikit terasa body roll, wajar. Mobil ini cukup jangkung, dimensinya juga cukup besar. Wajar dia sedikit menghasilkan body roll sedikit pada bagian mobil. Tapi untuk ukuran SUV yang dengan dimensi seperti ini, menurut kami ini sangat minim sekali body rollnya. Bahkan ya rival-rivalnya yang mengedepankan kenyamanan lebih terasa lagi body rollnya. Jadi ini sharp banget, apalagi sudah dilengkapi dengan pedal shift, tinggal downshift. Kalian dengarkan suaranya. Kami suka sekali. Menyenangkan sekali. Kami SUV yang paling menyenangkan buat kami sampai saat ini adalah masih Mazda CX-5. Sampai kami merasakan Subaru Forester yang varian ini. Ya, makanya kami segitu kecewanya ketika tahu Subaru Forester yang masuk ke Indonesia hanya varian 2000 cc yang naturally aspirated. Terasa sekali mesinnya itu pasti underpower ya. Oke, namun memang ada sisi kelemahan dari varian mesin ini. Varian mesin ini dia sepertinya lebih mengedepankan soal performa dibandingkan dengan efisiensi. Varian mesin ini tenaganya besar, powerful, dan performanya juga baik. Tapi efisiensinya untuk standar sekarang memang bukan yang brilian. Dalam kota saja, menurut pengetesan kami pakai mobil ini, dia dalam kota hanya mampu di 9,8 km per liter, ya. Dan rute luar kota hanya mampu dituntaskan dalam waktu 13. Dan rute luar kota efisiensinya hanya di 13,7 km per liter. Jadi bukan yang terbaik di kelasnya. Mungkin itu jadi alasan consideration dari Subaru Indonesia memasukkan Subaru Forester terbaru dengan varian mesin yang underpowered itu. Mungkin alasannya supaya menghasilkan efisiensi yang baik. Mungkin, kami nggak tahu. Tapi yang pasti, yang jelas, ini lebih mengedepankan performa. Tapi efisiensi bukan yang buruk-buruk banget kok. Wajar untuk ukuran mobil yang memang tergolong cukup besar mobil ini. Dan karena mobil ini sudah memiliki symmetrical all-wheel drive, tidak afdol kalau kami tidak mengetes mobil ini ke jalanan ya off-road lah. Kita langsung aja bawa ya. Ya kebetulan kami ya ketahui lah nih mobil ini mobil sudah berumur, jadi kami nggak terlalu pengen menyiksanya lah. Jadi kita tes ke light off-road kayak gini aja. Ini jalanan yang cukup bisa dilewati sama dia kok, sama sekali nggak masalah. Kita bisa juga memantau ya dari all-wheel drive-nya dia di sini. Kita memantau arah setirnya, arah belokan setirnya, jadi kita bisa memantau rodanya tersangkut atau tidak, itu segala macam bisa terlihat dari sini. Bagus banget. Dan kalau mulai masuk ke daerah yang agak berumput, agak basah, yang ya mulai becek gitu ya, kan bisa masukin X mode, ini kayak semi extreme mode-nya gitu, jadi ini all-wheel drive-nya lebih bekerja lebih keras lagi dan secara otomatis mengaktifkan hill descent control dari mobil ini. Jadi ya light off-road, mungkin bahkan menurut kami medium to high pun mobil ini sepertinya masih bisa. On-road, off-road, tetap menyenangkan. Tadi kami bilang bahwa performa mobil ini luar biasa sekali dan kami sangat senang sekali dengan performanya, handlingnya. Ya walaupun efisiensinya sedikit terkorbankan karena memang pada tahun 2014 efisiensi itu bukan sebuah prioritas. Tapi bagaimana dengan akselerasinya? Dengan tenaga yang sebesar itu, gue penasaran sih, seberapa hebat mobil ini. 3, 2, 1. Tenaganya luar biasa sekali. Dan 100. Wah, cepat sekali. Ini mobil tahun 2014. Klaim 0-100 dari pabrikan dan di pengetesan dari luar negeri di Eropa sana mampu di 6,2 detik. Mobil yang kami tes ini tahun 2014 sudah berumur 8 tahun masih mampu menyutaskan dalam waktu 6,9 detik. Masih di bawah 7 detik. Ini luar biasa sekali. Jelas ini lebih powerful dibandingkan dengan generasi terbarunya, dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dan ini adalah mobil yang paling proper. Dan bagi kalian car enthusiast dan pencinta Subaru, daripada Subaru Forester yang baru diluncurkan dengan dari ATPM-nya, menurut kami coba deh cari yang varian 2014
dengan harga yang sudah jauh lebih miring, kalian mendapatkan performa yang jauh lebih menarik dibanding generasi terbarunya. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa kalau kalian mencari sebuah Subaru Forester yang lebih mengedepankan rasa Subarunya, masih mempertahankan karakter Subarunya dengan performanya, handlingnya yang menarik, yang sangat cutting edge dan di atas rival-rivalnya, menurut kami kalian belum bisa menemukan Subaru Forester itu di Subaru Forester yang diluncurkan di Indonesia. Karena dengan tenaganya menurut kami underpowered, pasti kalian tidak bisa menemukan keasikan berkendara seperti layaknya di Subaru Forester yang sudah pernah diluncurkan di Indonesia ini. Tapi kalau kalian mencari Subaru Forester yang praktikal, Subaru Forester yang sekarang sudah lebih logical untuk dipilih, Subaru Forester yang bisa menggapai pangsa pasar yang lebih luas, ya, Subaru Forester yang diluncurkan oleh ATPM terbaru ini memang sepertinya lebih mengincar seperti itu. Jadi lebih mengincar market yang lebih luas, mengeneraliskan Subaru, tidak lagi membuat Subaru sebagai niche market. Itu adalah inti dan tujuan dari Subaru di Indonesia dengan Forester mereka. Tapi bagi kalian, car enthusiast dan Subaru enthusiast, kalau kalian mencari itu semua, pilihlah varian ini. Tahun 2014, varian yang 2000cc turbo. Dengan tenaga yang sangat powerful itu, 253 horsepower dengan efisiensi yang masih terjaga, bukan yang sampai boros sekali. Menurut kami ini adalah varian yang paling tepat, apalagi mengingat harganya juga sudah hampir 3 kali lipat lebih terjangkau dibandingkan dengan varian tertingginya Subaru Forester yang dijual di Indonesia. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Jadi bagi kalian yang ingin membeli mobil baru maupun mobil bekas dengan harga terbaik, kalian bisa cek di website kami di cvtindonesia.co.id. Oke, gue Reza Rever. Sampai ketemu lagi di review berikutnya.